Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Coba yuk, mimpin doa dulu. Siti pimpin doanya dulu. Baik teman-teman, sebelum pelajaran mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk yel-yel kelasnya kalian. Ketika Bu Eka bilang pagi, selamat pagi, kalian bilang pagi. Terus kalau misalnya Bu Eka bilang malam, Jawara. Oke. Selamat pagi. Pagi. Malam. Di pertemuan kemarin, Bu Eka udah menjelaskan tentang proses disosiatif, tentang hubungan sosial. Jadi hubungan sosial itu ada proses asosiatif dan juga proses disosiatif. Nah, yang pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang proses disosiatif. Hari ini kita akan bahas tentang proses asosiatif. Nah, sebelumnya silakan dicek yuk teman-temannya. Ada yang nggak masuk hari ini, samping kanan kirinya siapa yang nggak masuk? Oke, masuk semua ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat. Semuanya sehat dan hari ini rencana kita hari ini kita akan menyelesaikan sosiokomik yang sudah kalian buat kemarin. Jadi hari ini kita finishing tentang sosiokomiknya. Bentar ya. Nah, oke. Boleh dikeluarin sosiokomiknya yang kemarin dulu, yang sudah kalian buat. Hari ini kita akan finishing tentang sosiokomiknya. Jadi proyeknya kalian kemarin membuat komik tentang hubungan sosial asosiatif. Jadi kemarin sudah dibagi kelompoknya. Jadi hubungan sosial asosiatif, ada yang mau menjelaskan hubungan sosial asosiatif itu apa? Kalau disosiatif itu berhubungan dengan disintegrasi atau konflik. Berarti kalau misalkan asosiatif, ayo Fa, apa Fa? Kerjasama. Oke, kerjasama. Jadi hubungan asosiatif, hubungan sosial asosiatif itu berkaitan dengan integrasi atau kerjasama. Nah, sebelumnya gue mau sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Oke. Tujuan dari pembelajaran hari ini nanti gue akan tampilkan tayangan gambar dan juga video. Nah, tujuannya itu kalian bisa menganalisis video dan gambar tersebut minimal satu tentang hubungan sosial asosiatif. Dan yang kedua nanti kita kemarin sudah membuat komik. Nah, tujuannya membuat komik itu kalian mengerti contoh-contoh hubungan sosial asosiatif yang ada di masyarakat. Nah, terus nanti kalian akan menyampaikan hasil proyeknya kalian di depan kelas dengan ini ya, LKPD kalian masing-masing. Sebelumnya, gue mau sampaikan bahan ajar yang akan kita bahas hari ini. Kelompok 1. Oke.
Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini ada foto. Jadi foto tentang hubungan sosial asosiatif. Siapa yang mau berpendapat tentang foto tersebut? Jadi foto ini adalah foto membersihkan kelas bersama-sama. Ada yang mau pendapatnya tentang gambar ini? Yuk, Jes, apa Jes? Bersihkan kelas bersama-sama ya. Jadi, oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Gibran. Pendapatnya tadi betul semuanya ya. Jadi ini proses untuk membersihkan kelas dilakukan bersama-sama. Jadi termasuk ke dalam proses sosial asosiatif karena termasuknya di dalam kerjasama. Kayak kemarin pas di Semarang itu mungkin ada yang rumahnya di Semarang bawah. Ada nggak? Banjir nggak, Dev? Nggak banjir ya. Alhamdulillah nggak banjir. Jadi mungkin kemarin kalau misalnya kalian lihat pas hari Jumat kalau nggak salah, jadi hari Jumat yang barusan kemarin aja. Jadi Semarang itu karena hujannya deras banget ya, apalagi di Banyumanik. Kalian pulang sih, jadi nggak merasakan hujan yang sangat lebat. Nah, mereka masih di sini sampai sore karena menunggu semakin sore semakin hujannya deras banget. Mereka nggak tahu waktu itu kalau misalkan di Semarang bawah itu banjir ya, karena di sini kita kan hujannya lama banget ya dari jam 1, kalau nggak dari jam setengah 1 udah hujan, jadi udah gerimis terus hujan deras semakin sore bukannya semakin terang tapi semakin deras karena mereka di sini sampai setengah 5 nungguin terangnya. Terus ternyata sampai di Jatingaleh nggak hujan dan itu tuh banyak perahu karet dari PMI dari mana-mana itu ke bawah semua. Banyak nggak tahu kalau banjir dan ternyata tanggulnya itu jebol dan terus akhirnya di daerah Metese itu kemarin banjir bandang ya sampai berlumpur-lumpur. Jadi kalau misalnya kita lihat di berita benar-benar banjirnya itu tinggi banget sampai ngerendam rumah-rumah warga. Jadi warganya sampai di atas genteng semuanya. Nah itu dia. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus saling bekerja sama, saling bantu-membantu untuk membantu mereka kan. Kita juga nggak mau kalau misalnya kita kena musibah juga ya. Nah, ini selanjutnya ada juga mereka mau tampilkan ini. Nah, oke, yang mau mereka tanyakan dari yang kemarin komik sudah kalian buat, jadi menurutnya kalian hubungan sosial itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Silahkan acungkan tangan. Siapa aja terserah. Yuk Naif. Hubungan sosial menurut pendapatmu apa Naif? Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Ngacung aja, nggak salah nggak apa-apa. Yang penting berani. Rekel apa Kel? Oh iya, oke. Bentar ya Kel. Dari dulu kan. Menurut saya tuh contohnya itu seperti interaksi antar satu individu ataupun antara kelompok. Oke, jadi ada interaksi tadi ya. Oke, Rekel ya Kel. Jadi awal bisa dicontoh. Ya, jadi hubungan sosial itu proses interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang jelas ada hubungan timbal balik antara keduanya. Nah, ada yang mau menceritakan hubungan interaksi sosial di lingkungan tempat tinggalnya? Yuk. Nah ya, itu termasuk juga interaksi sosial yang asosiatif juga karena masih ada remaja masjid ya, apalagi remaja sekarang jarang banget ya kalau misalkan suruh ke masjid ya.
Mungkin kalau misalkan suruh mabar langsung berangkat. Tapi kalau misalkan suruh ke masjid, berangkat sholat bareng, apalagi kegiatan di masjid itu kan banyak banget ya yang positif ya, entah itu nanti kerja pengajian remaja yang nggak ada kan. Nah terus masih ada Karang Taruna. Nah itu di era sekarang itu kan juga susah banget ya menemukan tadi kegiatan-kegiatan yang masih positif di masyarakat. Gotong royong aja sekarang udah mulai purna tugas ya, udah hilang. Jadi ter, ter apa namanya, tenggelam oleh zaman. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi hubungan sosial asosiatif itu dibagi jadi tiga. Jadi ada kerjasama, ada akomodasi, dan ada akulturasi. Bu Eka akan jelaskan. Sebelum Bu Eka jelasin, silakan nonton video ini. Bentar ya. Kelihatan nggak? Ini salah satu proses hubungan asosiatif juga. Ini bapaknya masih ke pengemis ya. Tapi nanti pengemisnya pengemisnya masih HP yang ketinggalannya di mbaknya. Terus
mbaknya ngasih bunga ke ibu yang lagi sedih. Nah, ibu yang lagi sedih tadi ngasih uang kembalian ke mbaknya yang pegawai restoran. Oke, yang terakhir tadi yang pegawai restoran tadi ngasih minuman ke bapaknya. Oke, ada yang mau menyimpulkan di video itu? Oke, siapa dulu nih? Apa dulu ya, Pak? Oke, video tersebut tentang kerjasama ya. Siapa ya, Pak? Dari video tersebut kita dapat melihat contoh dari hubungan sosial asosiatif dengan saling tolong menolong dan saling tolong menolong dari anak yang jatuh ditolong oleh bapak tukang tadi dan anak yang jatuh tersebut menolong nenek untuk menyeberangkan kendaraannya. Itu seterusnya. Iya, betul. Ada lagi yang berpendapat saya? Ya, ada yang mau berpendapat lagi? Oke, gue akan simpulin ya. Jadi di video itu tadi itu merupakan salah satu proses kerjasama karena saling tolong menolongnya tadi kebaikannya itu menular ya. Jadi ketika kita habis ditolongin orang, kita menolong orang, orang itu akan menolong orang lagi. Nah itu seterusnya kayak gitu terus. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik, ya udah jangan setengah-setengah. Insya Allah nanti biasanya balik ke kita lagi kok. Kayak misalkan nih, kita hari ini ditraktir sama temennya kita, pasti kemarin kita habis melakukan kebaikan untuk orang lain juga. Nah sama aja nanti habis kita melakukan kebaikan lagi, besok bakalan diganti sama Allah lagi. Mungkin kalau misalkan kalian yang agamanya Islam atau agama lain pun juga pasti diajarin sama kan, ya kan? Pasti ketika kita melakukan kebaikan buat orang lain, kita bakalan kembalikan kebaikan lagi yang berlebih lagi ke kita. Soalnya mengalami hal tersebut juga. Jadi kalau misalkan gue dikasih hadiah sama Allah, mesti mikir kemarin harus ngapain ya, kayak gitu. Terus ya kayak gitu mungkin. Jadi kayak mungkin kemarin pas BK bukannya menyebut kebaikan ya, cuman mungkin kayak misal BK habis kemarin ngasih sembako ke tetangganya BK. Entah mengapa besok pasti ada rezeki yang berlebih, entah itu banyak, dan itu nggak cuma harga sembakonya itu, pasti 3 kali lipat atau 4 kali lipat kayak gitu. Mungkin kalau misalkan BK jualan, nah itu mungkin jualannya BK banyak yang beli juga. Nah itu kan salah satu cara Allah buat ngasih kita rezeki. Nah, kalau kalian mungkin dikasih kesehatan, kita kan dikasih kesehatan sama Allah dengan gratis banget ya. Kita nggak usah beli oksigen ya nggak, kita nggak usah rumah sakit, tapi kita dapat oksigen dengan baik sekarang. Oke. Nah, BK mau jelasin ini sedikit nanti sebelum kalian menyelesaikan komiknya kalian. Jadi ini hubungan sosial asosiatif tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman. Jadi kalau misalkan asosiatif itu berhubungan sama integrasi. Integrasi itu pasti ada hubungannya sama kerjasama. Nah, jadi kalau misalkan kita berhubungan sosial di masyarakat atau berinteraksi di masyarakat, ya pasti kan harusnya kita menanam yang baik juga. Jadi kemungkinan nih, kayak misalkan sama tetangganya kita harus menyapa juga. Terus harus baik juga. Harus kalau misalkan kita punya rezeki yang berlebih, oke lah kita bagi-bagi ke tetangga juga. Karena ketika kita membagi ke tetangga, suatu ketika kan yang menolong kita juga tetangganya kita kan. Nah itu tadi. Nah nanti yang akan kalian buat jadi tentang sosiokomik atau biasanya kita sebut sebagai sosmik. Nah
Yang pertama nanti kelompok pertama ini dulu ya, akulturasi. Yang kedua itu kerjasama. Yang ketiga akomodasi. Nah, yang pertama boleh kalian jelasin dulu sebelum nanti kalian menyelesaikannya. Jadi yang pertama akulturasi. Akulturasi itu kalau di sini boleh kasih contoh Masjid Agung Kudus. Jadi kalau misalkan di akulturasi itu percampuran dua budaya, tapi budaya aslinya tidak hilang. Tapi kalau misalkan asimilasi itu lawannya. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar asimilasi apa sih Bu? Jadi asimilasi itu percampuran dua budaya, tapi budaya asli dan menghasilkan budaya baru. Jadi biasanya kalau misalkan nih, misal ada orang luar Jawa nggak? Oke. Orang mana sih? Orang Padang. Misal nih Gibran orang Padang. Terus dari situ dia bakalan dapat istri orang Jawa. Jawa ya kan, tinggal di Jawa. Tapi siapa tahu Gibran nanti kerja di Pertamina terus pindah-pindah kan dapat orang Papua atau dapat orang Bali, kan kita nggak tahu. Nah, di situ kan ada dua budaya yang dia itu bercampur, terus kemudian dua budaya itu pasti membaur jadi satu kan. Nah, dan menghasilkan budaya yang baru. Nah, budaya baru itu biasanya dididik dari anaknya tadi. Nah, selanjutnya ada kerjasama. Kalau kerjasama itu pokoknya yang berbau baik-baik dan itu dilakukan oleh banyak orang, lebih dari satu. Dan selanjutnya yang paling terakhir ada akomodasi. Akomodasi itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, jadi ini untuk meredakan konflik sosial. Selanjutnya, ini pembagian kelompok yang kemarin. WK akan bagikan LKPD ke kalian. Nanti silakan kalian mendesain komiknya kalian dan nanti di LKPD ini dituliskan tujuan kamu membuat komik, terus dari situ bagaimana nanti solusinya kalian ke depannya, hambatan apa yang sedang kalian alami. Nah, itu tadi. Ini boleh kita bagikan satu kelompok satu ya. Terima kasih. Ditulis nama kelompoknya dulu ya. Akulturasi dulu kerjasama baru akomodasi yang terakhir.
Terima kasih.
Ini proyeknya kalian kemarin. Cak. Oke, ada kelompoknya yang udah selesai. Yang 2 menit lagi ya, nanti mempresentasikan hasil komiknya sama mempresentasikan LKPD-nya. Jadi komiknya aja nanti diceritakan, nanti LKPD-nya dikumpulkan di GWK. Jadi kalau udah selesai, kalau udah siap masuk, boleh masuk. Ya, kelompoknya jadi udah selesai belum? Kurang 1, oke. Natania udah selesai? Udah. Oke. Siapa yang mau maju? Satu kelompok aja. Satu orang sudah boleh. Mana sih yang gitu, Pak? Yang suaranya keras. Berempat. Iya, 2. Sama komiknya 2. Oke, kita lihat presentasi dari kelompoknya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Di komiknya dulu yang LKPD-nya.
seseorang orang juga yang ingin bertengah antara kedua tersebut supaya tidak terjadi pertentangan. Dan akhirnya orang tersebut menjadi penengah atau mediasi menyelesaikan pertentangan antara dua circle tersebut. Oke, terima kasih. Udah, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompoknya, teman dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, kelompok siapa yang maju? Ya, Jerry dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pembuatan komik kami. Ini sama komik yang kita buat itu tentang selain itu ada orang itu kayak pendatang baru di Indonesia. Jadi ceritanya mau menjenguk utangnya yang sakit. Cuma karena dia orang baru, jadi dia kayak lingkungan berbeda. Akhirnya dia di tengah jalan tuh kayak bertanya sama orang gitu. Akhirnya orang itu yang membantu dia membawa PDS-nya buat orang yang sakit itu bisa menunjukkan arah ke rumah orang yang Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya. Dan silakan duduk. Terima kasih ya. Kelompoknya Rekel. Silakan presentasikan. Komiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok tiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. jadi komik ini menceritakan komik yang kami buat itu tentang orang anak sekolah yang mendapatkan tugas untuk menggambar struktur jaringan sekolahnya. Jaringan sekolahnya ini masih dicampur jaringan Belanda. Jaringan Belanda dicampur dengan Indonesia. Namun tidak meninggalkan unsur Indonesia. Ada perbandingan rambutnya itu masih menunggu yang lama lalu dibandingkan dengan jaringan yang berbeda. Dia mendapatkan petunjuk seperti itu untuk membangun kelasnya yang masih Baik, sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rekel. Terima kasih. Oke. Jadi tadi kalian sudah membuat komik sosiologi tentang hubungan sosial asosiatif yang ada di masyarakat, dan juga tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian satu kelompok tentang akomodasi, kerjasama, dan juga akulturasi. Nah, di situ tadi ada yang mau menyimpulkan dulu. Jadi kesimpulan dari ketiganya tadi, nanti Bu Eka tambahkan kesimpulannya. Dari tadi ada yang berpendapat tentang komik akomodasi, ada yang berpendapat tentang komik akulturasi, dan komik kerjasama tadi. Sudah. Baik, menurut saya kesimpulan yang akan diambil dari hubungan sosial tadi, kita tahu contoh-contoh dari kerjasama seperti
eh, membersihkan kelas yang tadi terkena banjir dan menolong orang yang sedang tersesat. Oke, terima kasih ya Deva. Nah, silakan keluarkan HP-nya kalian. Kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan Quizzes. Bisa diketik di HP-nya kalian quizzes.com. Quizzes ya, Z-nya Quizzes. Kalau misalkan udah bisa masuk semua, kita mulai dari sini. Itu ya, bentuknya kalau di Quizzes ya. Udah masuk di Quizzes? Tunggu dulu. Kadang memang harus sabar karena sinyal. Sinyalnya muter-muter. Kenapa nggak muncul di layar? Saya sebelumnya sinyalnya. Bisa masuk? Kodenya 5. Sebentar. Karena I try to reconnect. Terus jadinya munculnya home player. Muncul sih, jadi sekalian liatin kayaknya nol lagi. Oke, kodenya 531 672. Tapi I will reconnect lagi. Masuk gak? Tapi masih 0. Udah masuk? 2. Ada yang belum masuk? 4. 5, 6. Gue kasih start ya. Udah bisa masuk? Sudah, Lukman udah bisa.
Kita bisa lihat tuh kalian pengen berapa. Yang betul semua. Ada yang udah sampai nomor 5. Itu harusnya dengan ini. Ada yang udah sampai nomor 5 belum? Udah. Enggak ada, belum terlihat. Masih Salma yang menduduki peringkat pertama. Cez sudah Cez. Oke. Jadi ada yang belum selesai? Masih Salma. Tapi nggak kelihatan nomornya. Nggak kelihatan nilainya. Kayak Boyka lanjutin ya. Bisa ditutup kuisisnya kalian. Ini tadi kuisisnya tadi. Oke. Kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, hubungan sosial itu sebenarnya ada banyak banget, ada asimilasi, akulturasi, kerjasama, dan yang paling penting ada akomodasi. Dan semuanya itu bermanfaat banget ketika kalian hidup di masyarakat. Nah, ketika kalian hidup di masyarakat, hubungan sosial itu memang harus dibangun secara asosiatif. Kenapa? Karena yang namanya bermasyarakat itu kan kalau misalkan sifatnya itu kan beragam ya. Jadi kemungkinan kamu sama teman sebelahmu atau teman sebangkumu sendiri itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika misalkan kita nggak saling menghargai, mungkin kita emosi ya, mungkin ada yang emosian, tapi kalau misalkan dia nggak bisa meredamkan emosinya, dia bakalan nggak bakal punya teman, nggak bakal punya tetangga. Yang ada kan malahan jadinya punya banyak musuh ya. Makanya kalau misalkan kalau misalkan kita berbeda-beda karakter, mungkin aja orangnya senyum, pendiam, baik ya, terus mungkin Naila orangnya sensitifan, terus mungkin Gibran yang mungkin dari orang Sumatera yang omongannya ceplas-ceplos, apa adanya, ngomong A ya A, kayak gitu kan. Kalau orang Jawa kan A bisa disimpen-simpen ya. Misalkan kamu lapar nggak? Enggak kok, nggak lapar gitu kan, malu-malu kucing. Terus misalkan aku ganteng nggak gitu, ganteng kan. Kalau orang Jawa kan bisa menutup-nutupi ya. Tapi kalau orang mungkin kalau misalkan Gibran ngomong apa adanya, aku ini maaf ya jadinya rusak nih, habis aku pinjam, ya gantilah, kamu pinjam ya kamu harus ganti kayak gitu kan. Kalau misalkan Jawa yaudah nggak apa-apa, tapi kan di belakangnya kadang gundel ya, ini sih kok nggak kembaliin seperti dia kala kayak gitu. Nah, oke, jadi kesimpulannya hari ini kita tetap harus bersikap baik kepada siapapun, entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu siapapun yang baru kita kenal, ya paling juga walaupun nanti akhirnya tahu sifat dan karakternya kita ya. Kan yang namanya sifat itu kan memang dari lahir ya udah kayak gitu. Kalau misalnya kita keras kepala, tapi asal kita bisa meredukan itu nggak terlalu terlihat kan ketika temennya banyak. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti Boyka akan bahas tentang dampak positif sama dampak negatif hubungan sosial. Nah, nanti kalian di rumah bisa mencari dampak positif walaupun cuma 1 atau 2 dari adanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu kan juga memiliki dampak negatif. Kalau interaksi sosialnya terlalu sering banget, orang itu bakalan tahu sifat dan karakternya kita, ya nggak?
yang tahu sifat dan karakternya kita kan temennya kita kan, pasti tahu kan, karena kita ngomong kadang dianya lagi sensitif, dianya mungkin habis putus, dianya mungkin nembak cewek tapi nggak diterima-terima, atau mungkin dianya ada masalah di keluarganya dia, terus habis itu kita ngomong ceplos-ceplos, nah terus sakit hati, yang mungkin rahasianya kita disimpan sama temannya kita sendiri, akhirnya bocor. Nah, nanti silahkan di rumah cari dampak positif dan dampak negatifnya dari interaksi sosial. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Oke, Alhamdulillah. Oke, silakan jadi pimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Mari Tuhan selesai, mari berdoa untuk doa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semuanya. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai sakit karena cuacanya lagi nggak bagus juga. Jam malam mau jadi kalian jangan sampai kayak Assalamualaikum.